Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil tutorial kasus 3 yang difasilitatori oleh Ibu Ismalia Husna, Sarjana Sains Magister Biomed. Untuk judul kasus ketiga, kenapa membesar ya? Kasusnya, Tuan X, seorang petani 45 tahun, datang ke puskesmas Y dengan keluhan tungkai kanan bawah membesar sejak 1 bulan yang lalu dan dirasakan nyeri. Tuan X sering pulang pada malam hari karena jarak ladang yang jauh dari rumah. Untuk keywordnya terdapat 5. Yang pertama, seorang petani 45 tahun. Yang kedua, datang dengan keluhan tungkai kanan membesar. Yang ketiga, sering pulang pada malam hari. Yang keempat, dirasakan nyeri. Dan yang kelima, keluhan sudah sejak 1 bulan yang lalu. Untuk problemnya, Tuan X, petani 45 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan tungkai kanan bawah membesar sejak 1 bulan yang lalu dan dirasakan nyeri. DD-nya ada filariasis. Untuk more info, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tanda vital, tekanan darahnya 120/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik, kepala, toraks, dan abdomen dalam batas normal. Untuk ekstremitas, tungkai kanan bawah tampak hiperemi, udem non-pitting, tungkai kanan lebih besar dari tungkai sebelahnya 2 kali lipat. Didapatkan Hb-nya 13, hematokritnya 38%, leukosit 8.000, trombosit 200.000. Untuk hitung jenisnya ada eosinofilnya 6, basofilnya 0, neutrofil segmennya 70, neutrofil batangnya 2, limfositnya 20, dan monositnya 20. Pemeriksaan darah tepinya ditemukan mikroorganisme berbentuk seperti benang halus. Untuk hipotesa kasus 3, dia ad causa filariasis. Untuk don't-know-nya terdapat ada 14. Yang pertama definisi, etiologi, tanda dan gejala, patofisiologi, faktor resiko, epidemiologi, penata laksanaan, pencegahan, prognosis, komplikasi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, ada faktor filariasis, kenapa terjadi udem, dan yang terakhir waktu yang tepat untuk pengambilan darah tepi. Untuk don't-know yang pertama ada definisi. Nah, filariasis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit nematoda yang tersebar di Indonesia. Walaupun jarang menyebabkan kematian, tetapi dapat menimbulkan gangguan aktivitas fisik. Filariasis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui berbagai jenis nyamuk. Untuk etiologinya, penyakit filariasis ini dia disebabkan oleh infeksi cacing filaria. Dan di Indonesia terdapat 3 jenis cacing filaria, yaitu ada Wuchereria bancrofti, ada Brugia malayi, dan Brugia timori. Untuk yang Wuchereria bancrofti dan Brugia timori, dia itu banyak ditemukan di Asia Selatan, di Asia Tenggara, dan juga di Afrika. Don't-know yang ketiga ada tanda dan gejala. Gejala dari penyakit ini peradangan. Bila sudah berlanjut, akan menimbulkan gejala obstruksi. Mikrofilaria nampak pada stadium akut menimbulkan peradangan seperti limfanitis. Gejala radangnya timbul kurang lebih 2-3 minggu. Ada juga gejala limfadenitis, seperti nyeri lokal, keras di daerah kelenjar limfa yang terkena, demam, sakit kepala, muntah, lesu, dan anoreksia. Untuk yang stadium menahunnya, dia mengalami gejala seperti hidrokel, limfaudem, dan pembengkakan anggota gerak seperti tangan dan kaki. Selanjutnya ada patofisiologi. Yang pertama,
nyamuk menggigit manusia yang mengandung larva stadium ketiga. Dia berkembang menjadi dewasa dan tinggal di pembuluh limfa dan darah dengan merusak pembuluh getah bening sehingga terjadilah inflamasi. Terjadi pelebaran dinding pembuluh darah dan pembuluh getah bening, menyebabkan infiltrasi sel plasma, eosinofil dan makrofag, dan bersama terjadi proliferasi sel endotel dan jaringan ikat. Terjadilah kerusakan sistem limfatik dan terjadi obstruksi, dan juga terjadi aliran balik ke arah kulit. Untuk dono yang selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama, dia sering digigit nyamuk. Yang kedua, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketiga, dia tinggal di lingkungan sanitasi yang buruk. Yang keempat, jenis kelamin laki-laki, dia lebih sering terpapar daripada perempuan karena faktor pekerjaan. Yang terakhir ada faktor lingkungan seperti suhu, cuaca, curah hujan, dan kelembapan. Yang keenam ada epidemiologi. Di daerah endemik, 80% penduduk bisa mengalami infeksi, tapi hanya sekitar 10-20% populasi yang menunjukkan gejala klinis. Nah, infeksi parasit tersebar di daerah beriklim tropis maupun subtropis, seperti Afrika, Asia, Pasifik Selatan, dan Amerika Selatan. Sekitar ada 200 spesies, dan dari 200 spesies tersebut, hanya sedikit yang menyerang manusia. Di seluruh dunia, angka perkiraan infeksi filaria mencapai 200 juta orang. Di Asia, filaria terjadi di Indonesia, Myanmar. Infeksi filaria di Indonesia tersebar luas di daerah Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Irian Jaya. Untuk penata laksanaan menggunakan obat-obatan. Yang pertama ada DEC, dietil karbomasin sitrat. Dia itu merupakan obat pilihan yang baik untuk pengobatan filariasis, perorangan maupun massal. Dosisnya 6 mg per kilogram berat badan per hari selama 12 hari. Yang kedua ada ivermectin. Jadi obat ini diberikan sebagai dosis tunggal 400 mg per kilogram berat badan dan dapat dikombinasikan dengan dietil karbomasin sitrat, diberikan setahun sekali. Yang ketiga atau yang selanjutnya, program eliminasi filariasis melalui pengobatan massal di daerah endemis dengan obat DEC 6 mg per kilogram berat badan dan albendazol 400 mg yang diberikan sekali setiap tahun selama 5-10 tahun. Untuk pencegahan, yang pertama, kita bisa membersihkan tempat-tempat perindukan nyamuk seperti tempat penampungan air. Yang kedua, menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, penyemprotan massal. Yang keempat, menggunakan obat anti nyamuk. Bisa obat nyamuk bakar maupun semprot atau lotion anti nyamuk. Selanjutnya kita tidak keluar malam. Apabila kita keluar malam, sebaiknya kita menggunakan pakaian yang panjang atau yang melindungi tubuh. Yang keenam, menutup ventilasi dengan kawat kasa. Yang ketujuh, mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung air. Yang kedelapan, hindari kebiasaan menggantung baju di dalam rumah. Untuk prognosisnya sendiri, pada kasus dini dan sedang, prognosis baik terutama bila pasien pindah dari daerah endemik. Pengawasan daerah endemik dapat dilakukan dengan pemberian obat serta pemberantasan vektor. Pada kasus lanjut, terutama udem tungkai, prognosisnya buruk. Ke-10 ada komplikasi. Nah, komplikasinya bisa menyebabkan hidrokel, limfoudemia, dan siluria. Yang pertama, hidrokel. Hidrokel manifestasi paling sering pada filariasis bancrofti, terdapat cairan kuning jernih di kantong testis. Yang kedua ada limfoudemia.
Dia berkembang menjadi elephantiasis, paling sering pada kaki, jarang terjadi pada lengan, skrotum, penis, pulpa, dan payudara. Untuk siluria, dia berupa lemak pada urin karena pecahnya atau pembesaran saluran limfe ke dalam saluran urinarius. Siluria nampak seperti susu dan kadang berdarah. Apabila berkepanjangan, dia bisa menyebabkan berat badan turun, anemia, hipoproteinemia, dan limfopeni. Yang ke-11 ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, kita bisa lakukan diagnosis parasitologi. Deteksi parasit yaitu ditemukannya mikrofilaria di dalam cairan hidrokel dan pada pemeriksaan apusan darah tebal dan juga tipis. Teknik biologi molekuler dapat digunakan untuk mendeteksi parasit melalui DNA parasit menggunakan PCR, polymerase chain reaction. Untuk yang kedua, kita bisa lakukan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan dengan USG pada skrotum dan kelenjar getah bening inguinal akan memberikan gambaran cacing yang bergerak. Limfoskintigrafi dengan menggunakan dextran atau albumin yang ditandai dengan zat radioaktif, menunjukkan adanya abnormalitas sistem limpatik sekalipun pada penderita yang asimptomatik. Yang ketiga, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang berupa diagnosis imunologis. Diagnosis menggunakan teknik ELISA dan ICP yang menggunakan antibodi monoklonal telah dikembangkan untuk mendeteksi antigen Wuchereria Bancrofti dalam sirkulasi darah. Hasilnya jika positif menunjukkan adanya infeksi aktif walaupun mikrofilaria tidak ditemukan di dalam darah. Untuk faktor filariasisnya dia terdapat ada 4 nyamuk. Yang pertama nyamuk Anopheles aegypti, Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Nyamuk ini aktif pada pagi sampai siang hari. Penularannya dilakukan oleh nyamuk yang betina. Yang kedua ada nyamuk Anopheles. Nyamuk ini biasanya menggigit pada siang hari atau sore hari. Akan tetapi untuk menularkan penyakit filaria, si nyamuk ini menggigit pada malam hari. Yang ketiga ada Culex. Nah, Culex ini dia vektor utama dalam penularan filariasis. Penularan penyakit filariasis sangat bergantung pada imunitas tubuh. Nah, nyamuk Culex ini biasanya berkembang biak bisa di sawah, di rawa, di parit. Nyamuk ini dapat menyebarkan cacing Wuchereria bancrofti. Yang keempat ada nyamuk Mansonia. Nyamuk ini biasanya berada di sekitar tanaman air seperti eceng gondok, dan cacing yang disebarkan oleh nyamuk ini berupa Brugia malayi. Nah, pada kasus ini kenapa bisa terjadi udem? Jadi, cacing dewasa itu akan menetap di saluran limfe. Pada jaringan terjadi granulasi yang proliferatif. Adanya varises saluran limfe dan kadar proteinnya meningkat, merangsang pembentukan jaringan ikat dan kolagen. Terjadilah udem dan bisa menjadi elephantiasis dan udem non-pitting. Untuk waktu yang tepat untuk pengambilan darah itu kapan? Nah, pengambilan darah itu dilakukan pada malam hari. Karena di sebagian besar belahan dunia, mikrofilaria aktif pada malam hari. Nah, mikrofilaria ini dia berada di dalam darah pada jam 10 malam sampai jam 2 malam. Namun ada beberapa daerah di Asia dan Pasifik dia bersifat subperiodik. Jadi dia itu timbulnya hampir sepanjang hari dengan puncaknya beberapa kali sehari. Nah, sekian presentasi dari kelompok 15. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.